Vi, kadang aku tuh bingung deh, pas kecil ya, kita tuh kalau ditanya soal cita-cita, itu kayak semangat banget ya. Kamu juga nggak? Kayak cita-cita kamu apa? Kita tuh langsung bisa ngejawab cita-cita kita apa gitu tanpa berpikir. Tapi setelah kita dewasa, realita itu membuat kita menjadi kayak cita-cita yang penting kerja aja kali dulu. Terus kayak lucunya gitu kan, kerjaan yang kita dulu bayangin glamor dan penuh apa ya, kayak yang di sinetron-sinetron itu kayak gitu yang kita lihat di sinetron yang segala macem gitu ya. Pokoknya ya looks gitulah kelihatannya. Tapi setelah dijalanin, ya ampun, ternyata aku bisa loh kerja pakai kaos doang gitu. Gitu. Terus kayak ya buka ininya, buka Excel lagi, spreadsheet lagi, kayak gitu-gitu. Kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Karena ya gimana dong? Karena setelah kita dewasa, jadi setelah kita dewasa, hidup itu bukan lagi soal ngejar mimpi. Kayak kita kecil gitu ya. Tapi apa tuh? Tapi bayar tagihan. Tagihan makan gitu. Dan yang lainnya, kebutuhan primer lainnya. Iya betul. Seru banget. Kita jadi apa nih hari ini? Kita berarti akan ngobrol tentang seputar pekerjaan ya. Pekerjaan pas kita kecil, impian, pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Jadi kayak 3 pekerjaan di 3 fase ini tuh kayak kok bisa nggak akur ya? Benar-benar. Jadi selamat datang di podcast yang cocok didengeri sambil pura-pura produktif. Atau ini pas burn out. Oke, selamat datang di cerita kita. Kok kita melirik suaranya? Waktu kecil tuh pengen jadi apa sih, Mbak? Waktu kecil kayaknya aku tipe orang yang template deh, kayak anak-anak kecil lainnya. Ingat gak sih kita waktu kecil kalau ditanya rata-rata tuh anak-anak pasti menjawabnya kalau nggak dokter, guru. Iya, atau perawat. Nah, polisi paling banyak. Iya. Jadi mereka tahu profesi-profesi itu berdasarkan pakaian yang mereka pakai ketika karnaval. Ketika guru-guru mengimbau mereka untuk memakai pakaian berdasarkan profesi. Jadi yang keluar itu aja kan. Nah, aku salah satunya. Dulu setiap karnaval yang dipakai adalah baju perawat karena simpel putih-putih gitu ya kan. Simpel putih dan bisa pakai apa aja yang di rumah ya, nggak harus sewa. Kalau polisi kan dia emang bener ada ininya, ada itunya, ornamennya gitu kan. Ya begitulah. Kamu apa? Masih ingat nggak? Aku dulu sih pengen jadi pelukis ya. Oh iya. Kayak ini bener-bener aneh banget namanya anak kecil ya. Iya sih, rare banget justru menurutku. Karena dulu gini ya, kan sampai sekarang nggak bisa gambar sekalipun. Ya improve sedikit, misalnya gambar orang dengan muka yang layak gitu nggak pernah. Tapi anehnya dulu pengen jadi pelukis gitu. Mungkin karena ketrigger sama tontonan kali ya. Dulu kan sinetron ada yang tokohnya ngelukis di depan kanvas, itu kelihatan kelihatan keren gitu kan. Hidupnya tenang, cuman main-main warna gitu kan. Jadi apalagi kita anak-anak yang gambar gunung kembar, ada sawahnya, ada jalan kayak gitu kan. Jadi kayak pengen jadi pelukis. Tapi keren loh, aku nggak pernah kepikiran anak-anak pengen jadi pelukis. Itu sangat jarang sekali. Mungkin karena dari dulu aku udah anti mainstream kali ya. Pick me. Coba pick me. Tapi seru sih, pick me. Tapi jadi sebelum melangkah ke masa dewasa, aku punya tiga mimpi. Maksudnya 3 keinginan tentang profesi ya. Kayak di fase-fase tertentu berarti ya. Antara SD SMP lah. Kalau SMA kan udah mulai lebih realistis dikit lah ya. SD tadi aku bilang aku pengen jadi perawat, benar-benar kayak mengilhami, kayaknya aku bisa deh merawat. Ya walaupun pada akhirnya mungkin yang bisa dirawat adalah diri sendiri. Setidaknya. Itu bagus dong. Setidaknya ya. At least. Terus kemudian kelas 6 hampir lulus itu tiba-tiba aku pengen jadi desainer. Iya, gara-garanya aku pengen gambar si Kareena Kapoor baju mencong. Gara-gara ini ya, nonton film Kabikushi. Iya, dia di Bully Chodian kan bener-bener yang cantik banget. Dan dia memang ikonnya kan memang bajunya tuh mereng-mereng semua. Iya, kan? Nah itu mencong gitu kan. Jadi gue kayak tiap hari itu teman-teman ada aja yang order, "Tis tolong gambarin dong
Baju mencong. Muka dengan baju Khusus, mencong gitu. Khusus gitu baju mencong. Harus baju mencong. Apapun wajahnya bajunya mencong. Berarti dulu tuh udah jadi tren ya. Iya, waktu Maksudnya, itu tren. Walaupun nggak ada bentuk fisiknya, tapi orang ke situ semua. Iya. Atau di angkatanku aja yang tren gitu ya. Kayaknya sih. Karena kan dulu waktu SD ada perpisahan juga nariknya jogetnya Bollywood. Oh iya. Ya. Kemudian SMP gitu aku malah pengen jadi arsitek. Terus ternyata sadar kayaknya kamu nggak pintar untuk itu. Tapi ya itu sih ya, intinya kayak karena gitu. Seiring berjalannya waktu jadi lebih realistis ya. Iya. Terus gimana ya? Sekarang gimana? Kalau apa nih? Kerjaanmu apa yang sekarang? Kalau sekarang aku sih jadi mbak-mbak karyawan. Jadi mbak-mbak korporat. Jadi mbak-mbak korporat. Jadi kan kalau mengingat cita-cita dulu nih pelukis sama sekarang kan jadi mbak-mbak korporat itu kan beda banget ya. Iya, tapi nggak ada korelasinya banget. Korelasinya banget. Aku juga di kantor nggak gambar-gambar kok gitu kan. Nggak ada yang berhubungan dengan gambar. Tapi dari situ aku belajar bahwa memang jadi dewasa itu kita harus realistis karena memang sebenarnya aku juga belum menyerah dengan cita-citaku. Sama kayak Mbak bilang, di fase-fase tertentu cita-cita kita berubah. Dari pertama yang pelukis, kemudian aku beranjak remaja gitu kan, aku pengen jadi penulis. Dulu tuh lebih detailnya lagi tuh pengen jadi penulis sinetron, penulis skrip. Penulis skrip gitu. Kenapa jadi begitu? Aku lihatnya FTV tuh bagus gitu, lucu ya, gitulah. Jadi sampai sekarang ya walaupun pekerjaanku beda, aku masih belum menyerah dengan mimpi sebagai penulis itu kan. Setidaknya masih berproses terus masih ya. berproses di cita-cita itu. Tapi dari cita-cita dan realita ini jadi kayak ada pintu gitu loh yang menjembati gitu kan. Jadi kayak ini harus ke realita jadi mbak korporat. Nanti kalau udah selesai jadi mbak korporat jadi menjalani kesenangan, dan jadi kayak balance gitu. Dari situ aku belajar bahwa ya kita untuk bertahan hidup ya kita harus beradaptasi. Iya gitu benar sih memang. Jadi kayak kita nggak boleh harus di zona nyaman, nggak boleh. Misalnya aku emang zona nyamanku menulis dengan segala kenyamanan, ketenangan sambil menulis itu ternyata dengan mbak korporat aku bisa lebih realistis lagi bahwa aku nggak boleh selalu di zona nyaman. Iya sih benar. Kita harus adaptatif. Apa yang sedang kita jalani kita jalani. Kalau kita bisa menjalani dan sambil melakukan apa yang kita senangi itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi benar. Kalau Mbak gimana? Iya sama ya. Iya. Pekerjaan sekarang? Kalau memasak kan benar-benar nggak ada. Ya ampun, gimana memasak dengan perawat desainer atau arsitek tuh benar-benar nggak ada gitu ya. Tapi kan perawat. Tapi mungkin aku mendesain menu. Bisa mendesain menu. Secara berpikir kreatif masih tentang inovasi. Cuman memang ruangnya berbeda sekali gitu. Tapi tetap sih, mungkin karena aku dari kecil keluargaku adalah lingkup orang yang semua anggota keluargaku tuh suka masak. Jadi kan kami berempat ya, dan keempat-empatnya kami suka masak gitu loh. Jadi aku ngerasa aku hanya menjalani hal-hal yang terbiasa gitu. Tapi bagaimana dengan kesenangan, hobi atau mimpi? Aku nulis. Aku masih nulis ya kan, walaupun bentuknya artikel, nggak selalu fiksi. Tapi penulis itu benar-benar ada di daftar impian pekerjaan setelah MA. Tadi kan SD SMP. Nah, setelah SMA atau MA, aku karena teman-temanku ternyata ada juga yang suka nulis gitu ya. Dulu kan masih tangan. Iya kan, masih tulisan tangan. Nah, aku juga akhirnya aku suka. Dan zaman kita kan tabloid itu banyak sekali pilihannya, tabloid, majalah itu juga ya. Betul. Nah, dari situ akhirnya aku dulu juga pernah bermimpi andai saja aku bisa traveling sambil menulis. Itu benar-benar kayak tolong ya Allah, semoga aku bisa traveling. Bismillah gitu. Karena itu juga impian aku. Iya kan? Salaman dulu kita menulis di kafe, di satu kafe di benua mana, Belanda gitu. Swiss. Iya, bosen pindah dulu ke Jerman. Kita nulis. Seberang sana. Iya. Ada pucuk Gunung Iger. Dan ada mas-mas bule. Cut. Ini udah jauh ya. Ini udah. Oke. Kita back to the laptop. Omong-omong Vi, kamu pernah nggak sih merasa iri? Mungkin kamu entah teman kamu, entah kolega, entah siapa gitu ya, yang menjalani kehidupannya, pekerjaannya sesuai dengan apa yang dia impikan. Pernah nggak kamu iri sama orang tersebut?
nggak pernah kayaknya. Atau emang nggak ada di circlemu yang dia menjalani. Tapi kira-kira kalau misalnya nih kamu kenal aku nih, tiba-tiba aku menjalani mimpiku dan aku sukses, aku jadi desainer atau arsitek, kayak ya bisa aja sih mbak gitu, termotivasi kayak gitu nggak sih? Lebih ke kayak gitu. Iya banget, karena gimana ya, aku jadi inget nih, aku jadi punya temen kan, apa tuh? dia benar-benar dia kan sekolah bahasa Perancis dan kemudian dia bekerja di Perancis gitu kan. Dan itu kan ya? emang dan itu kan dianya bener-bener impian dia gitu kan. Ternyata punya. Berarti ya aku iri. Iya sih. Aku iri sama dia, tapi in positive way ya. Positive way ya, kayak termotivasi gitu. Iya, termotivasi. Aku pengen banget kayak gitu. Karena dia kayak jalannya memang bener-bener diarahkan banget dan dia benar-benar bahagia di sana gitu kan. Jadi kayak ya ada sih jadi bahagia. Kalau Mbak sendiri ada? Aku juga pasti akan merasa seperti itu, kayak pengen gitu, tapi ya udah nggak yang iri. Ya, enggak, termotivasi kayak way. Pengen juga. Tapi nggak pengen kalau misalnya aku bisa traveling dan tulisanku bisa membiayai aku traveling. Mau banget dong. Tapi ya nggak mau. Tapi Mbak ada gitu? Iri kalau di kenalanku nggak ada sih, jadi biasa aja. Cuman mungkin kalau misalnya kamu tiba-tiba jadi apa tadi, pelukis, keren banget, tiba-tiba kamu jadi pelukis dan bisa keliling dunia dan hidupmu sangat nyaman dengan uang dari melukis, itu kan udah kayak udah mau. Tapi Mbak, kalau aku jadi pelukis nih yang udah kemana-mana, mungkin aja kita nggak kenal, iya kan? Tapi justru bisa, karena aku juga di ranah kreatif. Seni dan budaya, jadi teman-temanku juga pelukis juga ada ya. Apalagi kamu masih bolak-balik di Indo, bener juga. Kamu bisa aja diundang di narasumber sebuah event yang mana kamu aku yang jadi panitianya. Oh iya, kamu jadi panitia. Oh ya, bisa juga ya. Apakah pekerjaanmu saat ini mendekatkan dirimu atau malah menjauhkan? Apakah aku menjadi diri sendiri dengan pekerjaan ini ya? Betul. Aku menjadi diri sendiri sih, karena setiap aku kemanapun aku bilang, kamu kerjanya apa? Aku masak. Berarti kan aku secure sama pekerjaanku ya. Betul. Walaupun ya nggak besar-besar banget, tapi itulah aku nyaman dengan apa yang aku lakukan gitu. Oke, berarti pas. Kamu? Aku iya sih. Jadi kalau ditanya mungkin aku nggak menjelaskan, mungkin karena aku ngerasa aku takut orang tuh nggak paham sama jenis pekerjaanku. Paling lebih ke aku kantoran. Ya, kantoran lebih kayak gitu. Ya, emang gara-gara bekerja di ini aku jadi lebih mengenal diriku sendiri. Jadi tentang dari segi apa ya? Oh ya udah, kalau aku memang mampunya segini ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bukan nggak punya ambisi, tapi kayak lebih santai gitu loh hidupnya. Kayak orang punya oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Aku juga sedang mengusahakan hal lain yang sama besar gitu loh, walaupun orang nggak tahu gitu. Betul. Oh iya, aku jadi ngerti sih, kayak bukan berarti kamu nggak punya ambisi, tapi kamu juga punya mimpi lain yang sedang diusahakan gitu kan. Betul. Ada lagi nih, kan kita lagi ngomongin pekerjaan impian. Kita bangkitkan lagi tentang pekerjaan impian kita. Kamu tadi apa? Pelukis dan aku perawat. Menurut kamu pekerjaan impian itu tentang profesi atau tentang bagaimana perasaan kamu terhadap pekerjaan tersebut? Kalau menurutku ya tentang perasaan ya, karena kalau kita bisa feel sama pekerjaan itu, kita jadi nggak berat untuk melakukannya, dan kita bahkan lebih mindful, lebih gitu. Sepenuh hati juga. Ya, lebih sepenuh hati gitu. Jadi nggak ini ya bener-bener ini ya itulah perasaan. Kalau misalnya katakanlah aku dulu kecilnya nggak perawat nih, misalnya aku cita-cita menjadi damkar gitu ya kan misalnya. Itu kan tidak hanya profesi, bayangkan jadi damkar itu berat loh. Dan kalau kamu tidak sepenuh hati, kalau perasaan kamu tidak ke sana, kamu akan setengah-setengah. Kamu ya kan, kamu nggak akan semangat. Ntar nerima laporan ini kayak cuman begini doang gitu kan. Masa nangkep kecoa doang kerjaan. Iya bener-bener, tapi karena bener-bener sepenuh hati jadinya lebih ini ya, apapun itu yang penting. Bapak damkarnya pernah bilang apapun itu yang penting kita tanggapin dulu aja. Jadi kan kemana-mana jadinya. Enggak, itu benar-benar.
Ya aku setuju. Jadi memang apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun impian seseorang, yang terpenting bukan profesinya tapi nggak tahu ya kalau orang lain ya, tapi bagiku yang penting adalah perasaannya, bagaimana kita 100% terhadap itu gitu. Jadi walaupun sebenarnya kalau nih pekerjaan kita sekarang tadinya bukan yang kita inginkan, kita harus bisa berusaha feel juga sama pekerjaan itu, yaitu tadi beradaptasi kan, supaya ya kita nggak setengah-setengah. Iya, bayangkan kalau misalnya aku memasak tapi aku tidak memakai perasaan untuk memasak, nanti masakannya sono kesini. Tadi masakanku enak nggak, Bi? Enak banget. Karena aku masak dengan penuh hati. Gitu. Karena untuk siapanya kan. Butuh banget validasi lo, Tidak apa-apa, tapi itu benar. Oke, makasih. Bayangin kalau Mbak masaknya sambil nguromet, iya, pasti sejadi-jadinya. Nggak enak. Apa pekerjaan pertama Mbak yang Mbak lakukan yang in money gitu? Sebelum legal, setelah legal? Sebelum legal deh. Sebelum usia legal ya. Sebelum usia legal ada 3. Apa aja, banyak banget. Iya, tapi karena memang aku tuh kayak kamu kerja keras ada ya. Ada peluang cuan. Mantap. Itu after sekolah atau masih after sekolah dong? Pokoknya tidak mengganggu sekolah. Tidak mengganggu aktivitas sekolah atau belajar deh. Pokoknya benar-benar ada waktunya sendiri. Nah, yang pertama adalah jadi finishing di konveksi. Packing. Pabrik tuh. Enggak, konveksi kecil gitu. Masukin barang di ini doang gitu, diplastikin gitu. Itu kan anak-anak bisa tuh lumayan mingguannya buat jajan. Bener. Terus kalau yang after legal? After legal pertama jadi guru ngaji. Keren sekali, Uti. Izin. Ustazah. Ini tuh karena aku kan nggak betah nganggur ya. Jadi ketika lulus terus kayak TPA di desaku langsung nanya gitu loh, kayak mau nggak ngajar. Asosiasi bukan yang pribadi gitu ya, kayak iya, kayak ada TPA-nya gitu. Nah, terus ada senior yang nawarin gitu, mau ngajar nggak gitu. Tapi aku belum ada pengalaman ini itu kan baru banget baru banget keluar gitu. Terus berarti guru dong, itu dong guru apa? Guru di satu yayasan lah gitu. Iya. Nah, akhirnya ya udah aku coba, akhirnya aku dikasih tugas untuk ngajar yang ikro kecil, ikro 1 sama 3, jadi anak-anak gitu, kayak anak-anak TK gitu lah. Nah, itu susah nggak itu ngajarin bocil-bocil? Wah, ada naik darah? Nggak naik darah, ada ini momen lucu di mana ada anak satu cowok nangis terus manjat pagar. Bener-bener nggak mau lepas dari pagar masjid. Tapi dia nangisnya bukan karena marah atau nggak mau ngaji, tapi dia berantem sama temennya. Biasalah ya. Ya, itu benar-benar lucu sih. Aku masih ingat sampai sekarang. Mungkin sekarang bocahnya udah bujang kali ya, karena udah lama banget. Udah nikah. Terus kamu gimana? Kalau aku nih, pekerjaan pertama aku ya nulis. Ya, itu yang ini ya, nggak formal itu nulis. Jadi setelah formal aku juga jadi penulis gitu kan. Sebelum yang pekerjaan sekarang aku benar-benar nulis, jadi reporter di sebuah majalah India. Bayangin aku di hari pertama kerja wawancara aktris Bollywood. Siapa? Memang dia nggak eksis lagi sekarang, tapi dulu namanya Prachi Desai. Itu aku wawancara dia pertama kali di depan semua orang, kayak gila, ini langsung banget disuruh. Memang dari kantornya? Dari kantornya liputan gitu kan. Memang aku nih masih magang nih, jadi kan masa percobaan yang 2 minggu banget gitu dah. Jadi aku langsung interview aktris Bollywood, kayak wow, kayak ada kebanggaan tersendiri. Apalagi kamu dari daerah, ya nggak sih? Iya, aku dari daerah. Ke kota gede, dia ketemu artis, tiba-tiba ngobrol sama artis tuh kayak. Dan kan dari sana, karena aku di majalah India kan memang trennya waktu itu lagi India banget kan, yang televisi itu. Dan apa yang orang pengen ketemu sama artis, bisa ngobrol, aku sudah gitu. Tapi berkesan banget sih itu. Iya, Pak. Boleh lah kita masukin sebagai life goal gitu lah ya, kayak pencapaian gitu. Bisa banget tahu, karena kan pencapaiannya bukan tentang ketemu artisnya, tapi bagaimana kamu akhirnya bisa ngobrol bagus, apalagi ini wawancara media gitu. Wawancara media gitu. Itu keren sih. Selamat. Karena aku paling
suka banget nih wawancara Mrunal Thakur karena dia kayak excited banget kalau ditanya wah gitu. Pokoknya dari berbagai artis itu bener-bener bikin aku belajar bahwa yang menyenangkan itu yang seperti ini gitu. Orangnya, orang yang diajak ngobrol. Yang diajak ngobrol seperti ini. Jadi itu aku bisa mengimplementasikan juga ke orang-orang. Seperti apa yang membuat orang senang gitu. Apa dong, bocorin? Apa Ya misalnya? itu tentang excitednya itu, karena dia pas ajak ngobrol itu walaupun pertanyaan kita kadang receh dan dia wow gitu-gitu ya. Iya, paham sih. Biasa Kayak gitu ngerasa orang tervalidasi, ngerasa dihargai gitu. gitu Iya, gak sih? ngerasa dihargai dan aku Iya. dari situ wah, dari sekian banyak artis yang aku wawancarain, aku terkesan sama Mrunal karena dianya sangat excited saat ku tanya. Kalau biasa kan orang tanya ya apalagi kalau cowok kan, Iya. tapi kalau Mrunal ini kayak wow, itu lovely lah gitu-gitu lah dia pokoknya pakai kata-kata komplimen yang banyak banget gitu. Menurut aku itu keren. Berarti memang oke, kita jadi dapat ilmu baru nih, cara berkomunikasi, cara menanggapi komunikasi yang asik. Bagaimana cara kita menghargai orang yang mengajak kita bicara. Keren loh. Iya. Menurut kamu hal fake apa? Maksudnya ya, ini palsu banget sih di kerjaan secara umum gitu. Secara umum apa ya? Bingung lagi aku. Kayak kalau Mbak gimana? Kita bekerja dengan sistem kekeluargaan ya. No. Keluargaan. Kita bukan keluarga ya, Bu. Iya. Mungkin kayak gini ya, bukan keluarga tapi mungkin deket bisa, tapi untuk langsung ke keluarga banget itu jangan. Soalnya tapi bisa kan, jadi bumerang. Negatifnya adalah ketika ada sebuah kantor atau sebuah yang menerapkan korporasi gitu sistem. ngomong tentang keluargaan tuh semena-mena lah, lembur lah, nyuruh ini itu seenak dia sendiri lah, pakai waktu kita. Iya. Wah, itu yang sih, dari pengalaman teman-temanku, tapi ya kalau Iya sih bener, aku juga pernah merasakan hal seperti itu. Ya jadi kan? Kayak kita lebaran Idul Adha nih, kita harus pergi ke kantor karena kantor sedang bos sedang motong kurban, kita harus ikut bantuin. Kayak itu menurut aku ganggu waktu kita dong. Karena kan itu di luar dari jam kerja kamu, dan kan? kita juga punya kehidupan di luar pekerjaan kita. Harusnya itu nggak terjadi gitu. Iya. Ya sih, aku setuju sih itu. Ya kan, kadang masih di rumah udah di luar jam kerja, di chat apa. Nah, kecuali mungkin kalau kamu IT mungkin atau apa, dia kan emang udah dari awal 24 jam harus benerin ini itu. Atau yang di pekerjaan masih oke lah ya. Kalau tanya mana nih ininya oke lah ya. Kalau tapi kalau kita udah di luar kerjaan disuruh datang untuk masak-masak gitu kan. Toxic banget itu. Tapi kan kita keluarga, wah. Udah terdistraksi. Ya lagi kita keluarga, ya udah dia datang nggak enak. Iya sih, benar sih. Pernah nggak kamu pura-pura ngerti pas lagi ada briefing atau meeting? Selalu. Oh iya. Ya, karena kan pas briefing ini kita sambil bekerja dong, pasti fokus kita terbagi. Kalau di aku ya. Jadi kayak nggak bener-bener dengerin karena kita lagi bekerja nih, melakukan sesuatu yang harus fokus. Ya. Jadi kayak briefing itu ya cuma dengerin doang karena yang sebetulnya adalah saat case itu terjadi baru kita bertanya. Kalau briefing kan kita apa yang mau ditanyain gitu menurut aku ya. Jadi lebih bagus saat ada case baru bertanya. Jadi saat briefing ya udah pura-pura ngerti aja. Tapi kalau hal yang basic mah pasti yang biasa dilakukan ya pasti ngerti beneran. Gitu. Kalau Mbak apa ya? Kan pekerjaanku nggak ada meeting atau briefing. Ya ada kali kan nanti kita misalnya mamanya Mbak nanti kita ini gitu. Enggak, karena dapur aku jadi aku yang ngatur dapur. Jadi kamu bosnya? Enggak, beda bagian. Dia yang ngatur depan, aku yang ngatur belakang. Jadi silakan tanggung jawab terhadap masing-masing. Tapi mungkin ini ya. Tapi kan ini pekerjaan. Kalau di komunitas beda lagi. Ya nggak apa-apa sih, share aja. Ya pasti ada lah. Kalau kita meeting tiba-tiba nggak connect, apa tadi ngomongnya? Oh iya aja. Tiba-tiba nanti tanya aja sama temennya. Tadi maksudnya apa ya? Ada pasti ada. Iya. Pernah nggak nangis gara-gara pekerjaan yang kamu? Pernah. Yang dijalanin. Pernah sih. Tapi itu lebih kepada aku nggak cukup.
Oh, duitnya. Iya. Bulannya Karena masih jauh nih. Iya. Nggak cukup sih. Itu pekerjaan yang awal-awal banget, yang kan dulu fun fact-nya sebelum juga jadi wartawan, Ya. aku nulis skenario tapi per tim gitu loh. Jadi kan itu iya, iya. salary-nya masih yang kecil banget dan turunnya lama. Nungguin turun sementara aku newbie di Jakarta gitu kan. Ya itulah, pingin nangis ya. Kalau Mbak ada nggak? Ada lah. Pas apa? Pas itu tuh gara-garanya aku dimarahin sama ketua yayasan sih, gara-gara Yang ngaji itu? yang gara-gara gaji. Beda. Oh, beda lagi. Ini ketika udah di Jakarta. Itu pekerjaan pertamaku di Jakarta kan, pabrik kan. Nah, aku tuh orang yang selalu komplain apabila ada ketidakadilan, entah sistem kerja, entah sistem gaji gitu. Nah, karena aku di bawah yayasan, tapi aku langsung ke head office perusahaan gitu loh. Jadi kan salah ya, maksudnya karena aku merasa diabaikan sama ketua yayasan. Bagaimana kalau aku langsung ke ketua ini aja, perusahaan. Nah, dari situ aku langsung diomelin, gue nangis. Terus nangis, terus diledekin sama temenku karena nggak terbiasa ngelihat aku nangis. Tapi itu karena campuran antara kecewa, sedih, kesel gitu loh, dan nggak ada yang dipermalukan kan. Dipermalukan, bener sih. Siapa yang tidak pernah menangis karena kelelahan bekerja? Pasti kayaknya hampir banyak orang, ya kan, apalagi setelah sadar bahwa dewasa itu semelelahkan itu. Bahkan tidak ngomongin pekerjaan pun orang bisa tiba-tiba nangis. Kayak lagi capek, bengong, tapi capeknya tuh bukan badan gitu. mental capek, pikiran. Kenapa aku tidak kunjung punya 5 miliar? Kenapa tidak kunjung punya 1 M? Orang-orang sudah bisa 2 digit under 30, kok kita udah 30 nggak ada digit, 2 digit. Kita mau menuju nggak ada digit, tapi 3 digit. Iya, 3 digit. Ada nggak ketakutan terbesar soal masa depan di pekerjaan? Karena aku dimasak dan aku independen ya. Paling sih ya pasti selalu ada ya. Apalagi yang namanya F&B itu kan benar-benar naik turunnya itu kerasa banget. Apalagi sekarang orang-orang itu udah berpindah dan inovasinya lebih banyak lah orang-orang ya. Otomatis kalau kita kurang inovasi itu kayak gitulah. Pasti ada sih di situ. Ya. Lebih takut tertinggal di soal inovasi. Kalau kamu? Kalau aku karena budak korporat, jadi ya basicnya ketakutanku itu ya sama, tiba-tiba layoff atau nggak perpanjang kontrak sementara kita belum siap nih. Karena di pengalaman aku untuk transisi pekerjaan dulu sama sekarang tuh kayak berat banget, jadi kayak aku tuh masih trauma gitu kan. Walaupun pada dasarnya aku kayak ya udah, kalau aku ngasih tahu ke diri aku sendiri kalau misalnya pun di layoff ya udah, mungkin nanti akan ketemu jalan yang lebih baik. Tapi kan tetap ketakutan itu pasti akan kita lewatin dong. Kesusahan kembali itu akan kita alami. Itu sih ya, sebagai korporat ya basic aja, takut tiba-tiba layoff. Gitu. Biasa ya, dan kita nggak bisa survive sambil nunggu. Dan kan kita sudah masuk layak dimuseumkan gitu kan. No ya. Untuk syarat-syarat korporat itu this country, jadi kayak mungkin kalau kesempatan nyari pasti akan berusaha dan pasti akan ada, tapi kan dengan persyaratan tertulis itu karena kita udah bikin malas duluan ya. Itu sih paling. Semoga banyak rezeki, semoga banyak hal-hal baik di depan sana yang sedang menanti kita. Amin. Dan semoga impian kita menulis sambil traveling terlaksana ya. Amin. Tapi teman-teman, kira-kira setelah obrolan kami yang panjang ini, teman-teman jadi pengen pengen cerita juga tentang seputar pekerjaan, impian pertama dan realitas hidup teman-teman. Ayo dong, boleh banget kalau teman-teman mau komen, sharing di bawah. Sharing di bawah, atau kalau mau yang private lagi, kita punya email sekarang. Email cerita kita 2026 @gmail.com. Kalian bisa langsung kirimkan kalian atau pengen didengar tapi nggak ada yang mau dengar, kami siap mendengarkan. Ini apa psikolog berarti? Enggak, benar-benar kami akan membaca kiriman email teman-teman. Jadi jangan sungkan dong cerita-cerita ke kami di cerita kita. Bye.